Rhoda Williams, seorang gadis berusia 17 tahun adalah seorang siswa yang sangat cerdas yang baru saja masuk ke MIT. Dia merayakannya dengan pacarnya. Di latar belakang dia menceritakan bahwa dia jatuh cinta pada ilmu pengetahuan luar angkasa setelah melihat suksesi Jupiter yang cepat di salah satu gambar Voyager NASA. Rhoda merasa bisa melakukan apa saja di dunia ini. Malam harinya, ia menyetir dalam keadaan mabuk sambil mendengarkan radio yang mengatakan bahwa sebuah planet baru dengan bulan yang sama dengan bumi telah muncul di tata surya. Para ilmuwan kebingungan dengan planet tersebut karena tak seorang pun yang melihatnya. Radio tersebut meminta para pemirsa untuk melihat ke arah utara agar dapat melihat planet tersebut yang terlihat jelas dari bumi. Rhoda yang sedang mabuk melihat keluar jendela mobilnya sambil mengemudikannya dengan kecepatan tinggi. Di suatu tempat di dekatnya, sebuah keluarga beranggotakan 3 orang sedang berada di dalam mobil yang diparkir di pinggir jalan. Sang anak menamai robotnya Bob dan kedua orang tuanya tertawa bersamanya sambil berbincang-bincang. Kita mengetahui bahwa sang ibu sedang hamil. Percakapan mereka terputus saat mobil Rhoda menabrak mereka dan mengakibatkan kecelakaan hebat. Dia terluka tapi sadar. Dia keluar dari mobilnya dan pergi ke mobil lain untuk melihat pasangan itu tak sadarkan diri. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia berbalik dan merasa ngeri saat melihat anak laki-laki itu tergeletak tak bernyawa di tanah. Sirene polisi meraung-raung di kejauhan dan layar menjadi hitam yang menunjukkan planet yang baru ditemukan di kejauhan. Sebuah klip yang memperlihatkan Rhoda di dalam sel menunjukkan bahwa ia telah ditangkap setelah kejadian tersebut. Kini, 4 tahun kemudian, sebuah laporan berita memberitahukan kepada kita bahwa Bumi 2 kini berada jauh lebih dekat dengan bumi dan tampak seperti replika bumi yang persis sama. Para ilmuwan telah mencoba mengirimkan sinyal radio ke planet tersebut dan menerima sinyal kembali, namun mereka belum dapat menguraikannya. Beberapa ilmuwan bahkan tidak percaya bahwa planet tersebut ada dan percaya bahwa itu adalah cermin kosmik yang memantulkan citra bumi itu sendiri. 4 tahun setelah kecelakaan itu, Rhoda keluar dari penjara. Dia keluar untuk pertama kalinya dan orang tuanya datang menjemputnya sambil berbicara tentang planet kedua. Kakaknya menyebutkan sebuah kontes esai yang disponsori oleh pengusaha jutawan, Keith Harding yang mendanai penerbangan luar angkasa pertama ke Bumi 2. Dia memberikan tiket gratis kepada warga sipil yang memiliki motivasi terbaik untuk bergabung. Rhoda kembali ke rumah dan melihat barang-barangnya di kamarnya. Dia tidak merasa seperti orang yang dulu dan tidak menyukai kamarnya lagi. Dia melihat keluar jendela dan terpesona melihat bumi kedua di langit. Rhoda kemudian membuka laptopnya dan mempelajari tentang United Space Ventures, program yang dibicarakan kakaknya sebelumnya. Untuk memenangkan tiket itu, dia harus menulis esai tentang alasannya ingin pergi ke sana dan mengirimkannya. Dia menatap laptop tetapi tidak mengetik apapun, lalu dia membawa semua barang yang diperlukan ke loteng rumah dan mendeklarasikan kamar barunya. Dia tidur di atas kasur dan menempelkan foto langit malam di dinding sebagai hiasan. Keesokan harinya, Rhoda pergi ke kantor tenaga kerja untuk mencari pekerjaan. Sebagai mantan narapidana, dia tidak bisa masuk ke MIT lagi dan perguruan tinggi lain tidak mau menerimanya. Wanita di kantor tersebut menawarkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya, namun Rhoda bersikeras untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak mengharuskannya untuk berbicara kepada siapapun. Dia mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sekolah menengahnya yang dulu. Dia mulai bekerja sebagai petugas kebersihan keesokan harinya dan tidak terlihat membenci pekerjaannya. Sudah 4 tahun berlalu sejak kecelakaan itu. Rhoda pergi ke persimpangan di mana kejadian fatal itu terjadi dan melihat sekelilingnya. Saat itu, sebuah mobil berhenti di dekatnya dan seorang pria keluar dari mobil itu. Rhoda ingat pria itu adalah pria yang dilihatnya di dalam mobil yang lain. Dia terkejut karena dia pikir dia telah membunuh mereka semua. Pria itu menyimpan mainan robot di tiang di dekatnya untuk mengenang putranya dan pergi. Rhoda segera bergegas pulang dan mencari tahu tentang kasus tersebut di laptopnya. Ternyata nama pria itu adalah John Burroughs. Istri dan putranya tewas dalam kecelakaan mobil tersebut, namun ia mengalami koma. Beberapa tahun kemudian, dia terbangun dan sejak saat itu dia hidup sendiri. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, dia mengetahui bahwa dia telah keluar dari Fakultas Musik di Yale. Dia mencatat alamatnya dan pergi menemuinya keesokan harinya. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia melihat John sedang minum di ruang tamunya yang berantakan melalui jendela. Malam itu bersalju dan dingin. Dia berjalan di atas salju, perlahan-lahan menanggalkan pakaiannya. Pada akhirnya dia berbaring menggigil dan telanjang. Jari-jarinya menjadi biru karena hipotermia dan dia melihat ke arah bumi juga. Saat dia berbaring dalam kedinginan, layar menjadi hitam. Dalam adegan berikutnya, dia berbaring di tempat tidur rumah sakit.
Seseorang telah menemukannya dan menyelamatkannya dari kedinginan. Jari-jarinya terluka tetapi dia tidak mengalami cedera yang fatal. Saat dia kembali ke rumah, dia akhirnya menulis sebuah esai untuk melamar tiket untuk mengunjungi Bumi 2. Dalam esai itu dia menyebutkan bahwa anak-anak yatim piatu buangan Mad Men telah mengalami semua hal yang tidak menyenangkan. Dalam esai tersebut ia menyebutkan bahwa anak yatim piatu buangan Mad Men telah menjadi subjek dari semua eksperimen baru di masa lalu dan bukan bangsawan di masyarakat. Oleh karena itu, sebagai seorang penjahat, ia percaya bahwa ia adalah kandidat terbaik untuk eksperimen semacam ini. Merasa senang setelah mengirimkan esainya, ia pergi ke sebuah toko kelontong untuk membeli permen di mana ia bertemu dengan teman laki-laki SMA-nya yang sedang berpesta dengannya. Malam itu, teman laki-laki tersebut mengatakan kepadanya bahwa ia telah diterima di sekolah bisnis dan memperkenalkannya kepada teman perempuannya. Dia bertingkah aneh dan canggung ketika Rhoda memberitahunya bahwa dia bekerja sebagai petugas kebersihan. Merasa malu dengan apa yang telah terjadi dalam hidupnya, dia keluar dari toko tanpa permen. Rhoda tahu bahwa dia tidak akan merasa puas sebelum dia meminta maaf kepada John. Jadi dia pergi ke rumahnya lagi. Dia mengetuk pintu tetapi rasa gugup menguasai dirinya. Alih-alih mengatakan bahwa dialah yang telah membunuh keluarganya, dia berbohong dan berpura-pura menjadi seorang pembantu yang dikirim oleh layanan kebersihan Maidenhaven untuk uji coba gratis. John yang telah tinggal di tempat itu tanpa membersihkannya selama berbulan-bulan menerima tawaran itu dan membiarkannya membersihkan rumah. Rhoda terlalu larut dalam kebohongan sehingga dia mengikuti saja. Dia mulai membersihkan dan John memperhatikannya sedang menyelidiki teleskop yang tergeletak di salah satu kamar. Ketika dia selesai, John yang tidak mengetahui identitasnya mengundangnya minggu depan untuk membersihkan rumah itu lagi. Minggu berlalu dan Rhoda berlatih untuk mengatakan yang sebenarnya kepada John. Namun ketika dia mengetuk pintunya, dia diliputi kegugupan lagi, jadi dia membersihkan rumahnya lagi dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mulai pergi ke rumahnya setiap minggu, namun John hampir tidak pernah berbicara dengannya. Suatu malam Rhoda dan keluarganya menonton siaran langsung seorang ilmuwan yang mencoba berkomunikasi dengan seseorang di Bumi 2. Dia berhasil menerima sinyal dari seseorang yang sedang berbicara, dan ternyata orang yang berbicara di ujung sana adalah ilmuwan itu sendiri yang berasal dari planet lain. Seluruh dunia menyaksikan dengan kagum dan kini semua orang percaya bahwa Bumi 2 adalah planet cermin dengan orang-orang yang sama. Berita ini membingungkan Rhoda dan ia pun keluar dari rumahnya untuk melihat planet tersebut dan bulannya. Berita itu telah menciptakan perdebatan besar. Fisikawan berteori bahwa Bumi 2 adalah planet cermin, sebuah salinan persis dari bumi kita, termasuk seluruh penduduknya. Beberapa orang percaya bahwa kita dapat bertemu dan berbicara dengan salinan persis kita. Seseorang yang mungkin sama tetapi menjalani kehidupan yang berbeda. John dan Rhoda memiliki ketertarikan yang sama pada ilmu pengetahuan luar angkasa. Ia menawarkan Rhoda untuk menggunakan teleskopnya dan Rhoda setuju. Keduanya kemudian menghabiskan waktu bersama dan tampaknya merasakan koneksi antara satu sama lain. Hari-hari berlalu dan John dan Rhoda semakin dekat. Suatu hari mereka sampai pada topik tentang ekspedisi pertama yang berencana untuk pergi ke Bumi 2. Rhoda bercerita tentang esai yang telah ia kirimkan tetapi John skeptis tentang ekspedisi tersebut. Ia bersikeras bahwa umat manusia tidak siap untuk menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi unik, karena mereka masih percaya bahwa mereka adalah pusat alam semesta. John tiba-tiba gelisah ketika mengetahui bahwa Rhoda telah mencuci sweater milik istrinya. Dengan marah ia memintanya untuk pergi. Sebuah program radio yang menyiarkan perdebatan memperingatkan tentang potensi bahaya Bumi 2. Beberapa orang percaya bahwa karena orang-orang di Bumi 2 memiliki akses yang sama dengan kita dalam hal senjata, dan memiliki sifat yang mencurigakan, maka besar kemungkinan akan terjadi perang antara planet-planet tersebut. Rhoda pulang ke rumah dan menemukan mobil John diparkir di dekat rumahnya. Dia ada di sana untuk meminta maaf atas perilakunya sebelumnya dan dia memaafkannya. Kemudian dia bersikeras dia ikut bersamanya ke suatu tempat. Dia membawanya ke auditorium universitas dan memberinya konser privat sebuah karya musik baru menggunakan gergaji. Keduanya merasakan hubungan yang lebih besar satu sama lain. Setelah pertunjukan, mereka kembali ke rumah John. Mereka kemudian terbawa perasaan dan akhirnya menghabiskan malam bersama. Kemudian John bercerita tentang kecelakaan itu dan komanya selama bertahun-tahun, tapi Rhoda masih tidak mengatakan yang sebenarnya. Ketika dia kembali ke rumah, saudara laki-laki Rhoda memberitahunya bahwa orang-orang dari penerbangan luar angkasa telah menelepon. Dia menelepon mereka kembali dan terkejut ketika jutawan Keith Harding mengangkat telepon. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia telah memenangkan kompetisi esai dan telah terpilih untuk perjalanan ke Bumi 2. Rhoda sangat gembira dan menemui John tentang pencapaiannya.
John memujinya pada awalnya tetapi kemudian memintanya untuk tidak pergi karena hubungan mereka semakin dalam. Dia melihat masa depan bersama Rhoda, yang membuatnya takut. Dia sekarang tahu bahwa dia tidak bisa berbohong padanya lama-lama. Dia akhirnya mengatakan kepadanya bahwa dialah yang menyebabkan kecelakaan itu. Malam itu John terdiam. Dia hanya duduk di sofa dan memintanya keluar dari rumahnya. Ketika dia kembali ke rumah, dia dibombardir oleh reporter berita yang berdiri di depan rumahnya. Berita tentang dia mendapatkan tiket keberuntungan telah menyebar dan sekarang orang-orang menggali masa lalunya dan menyiarkan kecelakaan tersebut. Untungnya ayahnya datang menyelamatkan dan membawanya masuk. Dia menerima tiket untuk penerbangannya ke Bumi 2 dari United Space Ventures. Beberapa hari kemudian, Rhoda mendengar teori seorang ilmuwan dalam sebuah siaran televisi. Dia mengatakan bahwa orang-orang di Bumi 2 memiliki kehidupan cermin yang sama dengan yang ada di bumi kita hingga kehidupan itu terlihat oleh planet kita 4 tahun lalu. Setelah kejadian tersebut, kehidupan masyarakat sedikit berubah, mengubah tindakan dan mungkin masa depan mereka. Rhoda sekarang percaya bahwa dirinya yang berada di planet lain mungkin bukan penyebab kecelakaan itu. Dia bergegas ke rumah John dengan tiket penerbangan, tetapi dia tidak membukakan pintu untuknya. Namun Rhoda bertekad, jadi dia menyelinap ke rumahnya melalui jendela. Ketika dia melihatnya, John tidak bisa mengendalikan kebenciannya dan mulai mencekiknya. Keduanya berjuang untuk sementara sampai dia membebaskannya. Dia bangkit dan memberitahunya tentang teori itu. Dia telah mendengar dia mengklaim bahwa kecelakaan itu mungkin tidak pernah terjadi dan keluarganya masih hidup. Rhoda meninggalkan tiket untuknya dan mengatakan bahwa dia dapat menemukan istri dan putranya di Bumi 2. Beberapa waktu kemudian Rhoda telah kembali ke kehidupan normalnya. Setelah permintaan maafnya kepada John, kesehatan mentalnya jauh lebih baik. Pesawat ulang-alik akan lepas landas ketika Rhoda melihat John dalam sebuah wawancara. Ternyata dia telah menerima tawarannya dan akan berangkat ke Bumi 2. 4 bulan setelahnya, Rhoda terkejut ketika dia melihat dirinya dari Bumi 2 yang di depannya.